Waktu ditangkap tuh yang ditangkap hanya Saka Tatal atau bersama kamu? Sama saya Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Iya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? 5:30 Pak. 4:30 sore? Iya. Masih kelihatan wajah? Masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Iya. Kamu tahu siapa Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian gitu Pak. Lihat HP dan kecil. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah, penangkapan kah, atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkosa atau apa kalimatnya? Nggak ada Pak. Hanya ditangkap? Iya, hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua. Nyampe di mobil udah dipukulin ya. Udah dipukulin, kita nyampe udah di Polsek 851 itu. Saya turun dari gerbang 851 itu. Turun itu udah suruh jalan bebek. Jalan bebek. Banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam 5:30 tuh masih, dan sampai situ jam 5:30 tuh udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak, ya diprakteknya mah ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh mukul polisi, ganisip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku. Yang saya nggak tahu ya Pak, ya nggak tahu apa-apa ya, bilang aja terus nggak tahu. Terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Sore ketemu sore Pak. 24 jam? Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya sayanya Pak, sama kakak saya juga. Maaf, dari ketujuh terpidana tersebut ada keluarga saudara? Kakak saya Pak. Siapa namanya? Eka Sandi. Oh itu kakak kandung? Iya kakak saya itu Pak. Katanya saya dengar tukar kepala, katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk... Iya, semenjak itu lagi di dalam itu udah Pak, itu nggak tahu-tahu, juga itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah Pak. Memang pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih takrut Pak, balak-balik. Saya 1 bulan lapor wajib ditetap Senin Kamis itu saya ke situ masih tepet balak-balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak ingat. Saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditabuk balak-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya kan ngerasa buka itu ya udah sok dipukul. Tapi saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabuk balak-balik Senin Kamis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah
persen tuh saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal Heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau bahas sama saya, itu yang ngetrubus saya Pak. Itu orangnya. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasainnya di neraka 1. Bener-bener sampai gak bisa pulang tuh, bener-bener sama penjara itu jam 4:30 saya mau pulang aja keluar dari kali udah besok Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya Pak, bukan orang muda. Jadi ya udah tahu, bilang apa. Ya dulu. Masih terasa trauma? Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berarti sekarang Pak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Kami bergaji 2 borgol Pak. Namanya kan sama si Tato. Si Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya lagi berat sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Papua sama Gugun Pak. Saya merasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya gak lari Pak. Saya di depan situ gak lari. Sampai pulang benjut Pak. Gebuk aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, gak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu kejadian itu? Tahu Pak. Bang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa, lihat saya boleh ke belakang. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Bapak dan rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya yang semua itu pulang Pak. Itu orang yang tahu-tahu, orang masa iya, buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata kalau dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau si Gimang nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih apal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak.
ada yang ngancam kamu agar dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong kalau ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya masih mending saya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya satu di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng Pak. Seneng. kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Ya. mahkamah. Pak. Demikian, terima kasih majelis.